Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam acara Ngobsan, ngobrol bari ngopi santai. Kali ini kita kedatangan sahabat saya, Kang Bro Ripi. Kang Ripi ini sahabat saya waktu zaman kampusnya, Bro. Kampus lah. Kampus, lalu beliau ini adalah seorang akademisi, lalu juga aktif sebagai ketua Karang Taruna ya, Kecamatan Cililin. Kecamatan Cililin. Alhamdulillah di Cililin. Kuma Mang Ripi sehat, Mang Ripi? Alhamdulillah. Kamana we kegiatan ayeuna mah? Ya we di bumi. Kegiatan berarti di zaman kuliahnya, kuliah Mang Ripi ini setelah kuliah diterusin lagi. Sekarang beliau sebagai akademisi ngajar di mana, Mang? Ayeuna mah? Ayeuna kebetulan ngajar di Uniba, ya. Universitas Balai Bandung. Balenda. Kayak mah kan ngobsan ya, ngobrol bareng ngopi santai. Jadi samemeh ngobrol, orang suruh putih lah kopi. Benar, hade. Adanya? Hade. Ari mantap. Ari ngopi kita inget zaman kuliah sebenarnya mah. Jadi baheula teh apa nongkrongannya di Punjasera di si ibu. Jadi nongkrong ti isuk ngopi kuliah henteu hayo we ngobrol catur hari kuliah henteu gitu ke kampus hayo we ngobrol nah. Ti isuk eta teh nepi ka penting nepi kan ka diusirna eta ku tukang warung ngingetkeun ku si ibu. Aduh hampura bu ya buku jas. Mang Ripi tadi ngajar di mana? Di Uniba. Uniba. Universitas Balai Bandung. Ngajar naon? Ngantar ngajar entu. Kebetulan Enang bener ngajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik lah. IP, okay. Ya, IP ilmu pemerintahan lah masih. Pemerintahan. Dinte iyalah teh keluar tina ieu. SIG ilmu pemerintahan. S2 ilmu pemerintahan. S2-na di mana, Mang? S2 mah ya, tetap di Unjani. Di Unjani ya, bahasanya. Tetap di Unjani. Selain jadi akademisi, selain jadi akademisi ya aktif di Karang Taruna. Karena kecamatan, karek kamarinya pemilihan ya. Karek kamari pemilihan ting gitu kumaha lah gitu tuh. Bener. Mang, lamun ngobrolkeun kan baheulanya urang sok diskusi terkait masalah politik di warung kopi nya zaman-zaman kuliah lah di samping catur di kampus depan yang ngobrol-ngobrol oge diskusi masalah politik. Ai cek Mang cing ayeuna kumaha Mang pepolitikan ayeuna gitu Mang sebetulnya. Nya pepolitikan ayeuna memang bedanya jeung nya orang-orang baheula meureun sih sebetulna mah. Banyak lahnya perkembangan politik daerah urang nya nepi ka ayeuna yang terutama meureun anu berkaitan jeung pemuda ya jeung pemuda tentuna gitu kan. Ya meskipun memang dulu ge sama lah ya. Sama dulu ge tetep. Nah cuma intensitas kepemudaan ayeuna lebih kepada naonnya pergerakan-pergerakan anu sebetulna lebih ke hiburan gitu kan, entertain itu kan sebetulnya. Jadi tidak jadi ada semacam politik yang memang kalau bahasa ilmiahnya itu kan politik populis gitu ya maksudnya. Jadi lebih kepada pergerakan politik yang katakanlah dikolaborasikan dengan hiburan, dengan popularisme gitu kan, yang akhirnya juga itu kan berkaitan dengan tren-tren populer lah, tren-tren pop lah gitu orang tema. Jadi nah itu kan masuk di dalam ruang-ruang kepemudaan ya. Nah itu perkembangannya memang cukup sangat signifikan lah hari cek urangnya ayeuna nanti baheula pikana baheula mah kan ya saukur naonnya ya pergerakan meureun urang zaman kuliah. Memang populer eta teh gara-gara ayeuna siga medsos rame, apakah memang imbas tinu media sosial oge? Nah itu salah satunya memang eta nya, media sosial
Media sosial kan meureun mencek urang teh mah siga semacam platformnya anu nanaon saha wae ge di dinya urang bisa jadi artis gitu kan. Nah di dieu gitu maksudna eta. Ternyata nggak cuman hanya hiburan aja gitu kan. Jadi pemerintah aspek-aspek pemerintahan yang butuh publikasi masuk di dinya termasuk sampai dengan politik. Politik masuk ke media Masuk dengan media sosial, apalagi kan enak kira. Memang dari zaman-zaman orang-orang kan baheula kan loba artis nu jadi menjadi politikus lah gitu kan ya. Nah, ternyata itu perkembangan nepi ka ayeuna teh berlanjut. Gitu nya, berlanjut malah jadi semakin masif gitu. Ya mungkin ada beberapa politik populis ini juga memang ada beberapa kalangan-kalangan tertentu yang tidak mensepakati gitu kan ya politik populis nu siga kieu. Karena itu mencederai nilai-nilai mungkin kaderisasi dan lain sebagainya gitu kan. Mereka dianggap bahwa ieu geus populer ya udahlah gitu kan ke urang calonkeun misalkan kan gitu. Jadi fungsi partai politik teh gitu ya. Gitu, fungsi kaderisasi teh penting sih populer yeuh tarik ya ka partai senang nyalonkeun tanpa memang digojlok seberapa jauh memang secara kapasitas atau apapun itu. Yang penting populer tarik. Nah, dan itu ada di Bandung Barat gitu maksudnya. Fenomena seperti itu ada di Bandung Barat gitu. Sebenarnya di Bandung Barat wae. Daerah lain oge loba. Kalau cicing di Bandung Barat maksudnya gitu. Tapi memang menurut saya oge nya imbas ti nu medsos eta kan nyata dia teh sepakat nu di Cekmang bahwa semua itu bisa jadi artis. Sehingga memang ayeuna mah kegiatan naon oge bisa diposting gitu. Sehingga ada naonnya ayeuna keur usum influencer anu memang tadina lain artis lain naon penting populer misalkan di Instagram, di TikTok, sehingga jeung di ngahasilkeun deui nya di luar politik. Si goblok di ngahasilkeun. bisa sakitu mah eta nya ngahasilkeun gitu, cukup cerdas gitu masalah eta nya tadi teh cuman memang jadina ketika berbicara masuk ke ranah politik, ketika hanya dilihat dari masalah populer tanpa melihat kapasitas sejauh mana main tariknya siga kieu kaayana gitu nya. Tapi emang enak kan akademisinya ngajar di Uniba. Aya perbedaan tuh mahasiswa bageula jeung nu ayeuna gitu. Jelas berbeda gitu. Berbeda dari mulai naonnya mencek orang teh mah habitnya kebiasaan. Gitu kan. Jadi lamun orang-orang baheula mah kan ruang riung di warung kopi itu memang anu dibahas teh kan pergerakan gitu kan. Di ruang mang lain di kosan. Eta mah nomor sekian baheula eta mah. Terus. Ya gitu kan, maksudnya ada perbedaan lah antara mahasiswa zaman orang-orang lah, menjeng mahasiswa zaman ayeuna lah, nuku saya sering bandungan, mahasiswa saya memang seperti itu. Baheula kan orang ngobrolkeun di warung kopi teh, ada masalah, ada solusi, gitu kan, ya orang ngobrol, maksudnya lah, etis lah ngobrol lah, kieu lah nya. Nah, untuk sekarang ini ya, kondisi-kondisi tersebut memang nyaris tidak terjadi gitu kan. Kumpul-kumpul hanya misalkan main Mobile Legend gitu kan, main slot dan sebagainya gitu kan. Ngobrol naon gitu. Seperti itu. Nah, ini kan memang sesuatu yang harus dirubah ya. Ternyata memang kultur yang seharusnya kultur di universitas itu kan seharusnya gimana universitas di sini tuh memberikan nuansa atau iklim yang pendidikan kumaha gitu kan, ya nuansa diskusi gitu kan, apapun itu gitu kan, ruang-ruang bebas terbuka di dinya gitu kan. Tapi ternyata alih-alih bebas gitu kan sekarang ini gitu kan, justru malah memberikan nutrisi-nutrisi yang lain terhadap para mahasiswa sehingga mahasiswa tersebut kebanyakan pada apatis gitu kan. Intinya seperti itu. Termasuk di jurusan ilmu pemerintahan. Termasuk seperti itu. Hampir semua jurusan atau program studi gitu untuk sekarang ini. Berarti anu diajar ku mang mahasiswana eta apatis mang. Mongko jurusan ilmu pemerintahan tapi apatis liurnya. Ya, bisa seperti itu. Lucu orang. Ya sih. Ya terkadang berarti
karena memang nya kan ayeuna zaman gadgetnya. Jadi sehingga sewe ningali di lingkungan gitu. Ketika ngararumpul teh memang teu ngararobrol. Ngadon ngarome HP gitu. Sehingga memang ruang-ruang diskusi eta jadi terhambat gara-gara nya jadi jelema ayeuna mah loba hirup nanti di dunia maya mah. Bener teu? Loba ngalamun. Loba ngalamun di dunia maya padahal babaturan hareupeun lain diajak ngobrol kadon ngome HP we. Itu urang ge tong suudon bawa ngobrolna kan dina WA eta teh kan. Heuh nya deui aya pahareup-hareup mah cek urang mah ngopahareup-hareup mah teh kudu WA geura ari. Jadi yang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat dengannya kan gitunya. Ada jauh WA yang babaturan honggo kenal tapi teu ngobrol-ngobrol sih kan lo pikir-pikir kan gitu. Nah gitu berarti mang berarti fenomena ayeuna nya maksudnya si mahasiswa lebih cenderung melainkan ruang-ruang diskusi malah nya main medsos nu karadu itu meureun. Tapi meureun aya hiji dua mah mang nu ya ada itu juga. Tapi ente ya tidak sesignifikan mungkin lah gitu siga baheula gitu lah baheula mah kan naon kan jadi masalah aya solusi gitu kan yuk bergerak tina wacana bergerak misalkan kumaha gitu kan nah gitu kan sepakat. Nah, pernah kan ngobrolnya zaman kuliah dengan di warung si ibu di warung Pujas kan ulah asal kopi diperlukan naon gitu. Eta beda deui eta. Beda deui tapi zaman kuliah nah ngopi teh ngadon tunduh kan. Jadi kan pernah ya kesepakatan bahwa baheula keur zaman di kampus dengan orang pokoknya kudu punya kayak kahareupna kumaha. Memang kan di antara barudaknya ayeuna punya porsina masing-masing sok ngararumpul. Nya saya berhenti baheula memang resepna di partai itu zaman kuliah kene. Nyamang ayeuna jadi akademisi terus nu lain siga si Cuy nu itu tapi pada akhirnya nya urang ngahari gede gitu bahwa anu diobrolkeun baheula di warung kopi teh memang nya ayeuna sedang terjadi hari ini bahwa baheula urang pernah punya cita-cita teh ya baheula kerjaman di kampus urang kudu kumaha sampai beres kuliah dan hari ini memang ya alhamdulillah orang dipanggilkeun deui jeung mang di dieu barudak oge gitunya jeung barudak ke urang ondang anu lainna anu saeueu ari IT ketua Karang Taruna ti Rahma ketua Karang Taruna Desember gitu kamari Oktober sih sebetulnya kamari Oktober ngancan dilantik mah gitu ieu teh ngancan dilantik mah gitu ngancan dilantik gitu SK keluar. Tamada itu seremoni meureun pelantikan. Beda mau pernah tuh mang, maksudnya gitu kan. Kudu aya acara seremoni nya supaya minimal ada apaleun urang ketua Karang Taruna. Nah gitu nya sombong saeutik lah. Aya sampai Karang Taruna kecamatan berarti di Karang Taruna. Ari abdi mah da kitu panginten. Di desa gitu kan, ke kecamatan gitu kan. Nanti ngira ya ke kabupaten gitu kan moal ayeuna mah gitu sigana mah dilakene 10 tahun deui mah hareup maksudnya kan regenerasi atuh bahwa aya ingat bahwa pemimpin masa depan itu adalah pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Ya, kita kan bertahap di Karang Taruna desa, Karang Taruna kecamatan. Termasuk sebetulnya lamun ningali fenomena ayeuna loba anu nyalonkeun sebetulnya ini baik di pilkades maupun legislatif baru dak orang mah anu salumuran gitu. Nya lamun melihat tinu di lapangan banyakna nyalonkeun budak orang berarti sebetulnya hari ini itu adalah momentum memang regenerasi gitu. Karena banyak muncul wajah-wajah baru lah seperti di pilkades atau di pileg mungkin ayeuna sebetulnya banyak oge orang-orang baru khususnya nu pemuda mararuncul gitu. Ya sebetulnya mah kan dan nu kolot mah tutuluyan baru cicing wae di luhur meureun ya regenerasi nya meureun urang-urang ge meureun anu kudu siap sebetulnya pemudana memang harus siap gitu ketika memang ada estafet jabatan naonnya ulah sampai kan memang ketika ya generasi anu seniorna sudah tidak ada
estafet diturunkan itu si pemudanya itu tidak siap untuk misalkan memimpin satu jabatan gitu kan, siga gitu. Berarti mang di Karang Taruna di desa ke kecamatan langsung ke provinsi kabupaten lah merenya gitu. Oh langsung ke provinsi satu ketua Karang Taruna pusat bisa gitu mah teu naon bener-bener kudu dirolojok heula lah gitu. Berarti kegiatan mah ngajar urus Karang Taruna. Terus biasa ngasuh lah kata mah. Jadi apa di aktif oke di partai? Aktif sih sebetul namanya ngebantuan lah ya. Ngebantuan meureun partai lah. Emang seperti itu. Ya mudah-mudahan meureun naon anu jadi pengetahuan meureun selama ieu nya selama ieu digali gitu kan yang udah digali. Entah eta meureun di ruang diskusi atau di ruang pergerakan ataupun memang di ruang-ruangnya akademisi gitu kan. Nah ini adalah wadah untuk keur urang meureun engkena naonnya mempraktikkan gitu kan praktek-praktek anu naonna engke anu nu kamari teh meureun hanya saukur udah jadi teori gitu kan nya obrolan-obrolan anu kumaha kan eta kan memang harus dibuktikan gitu maksudnya kan. Lu mau ngajak-ngajar di kelas, oh iya teori menurut dia, kenyataannya sarua teh. Nah justru itu menjadi komparatifnya, jadi perbandingan lah. Jadi selain saya juga nggak pure bahwa saya menganggap diri saya meren pure akademisinya, tapi santana orangnya tahu gitu kan bahwa di lapangan fenomenanya seperti apa gitu maksudnya gitu kan. Nah ini artinya kan ada cocok-cocokan antara kondisi di lapangan dan kondisi yang secara teori kumaha. Karena kan aya teori mah kan di urang meureun bisa oge cocok nya diterapkeun gitu kan. Ada juga yang enggak cocok diterapkan gitu kan. Ya, apalagi misalkan teori-teori anu kadang teori di negara Amerika mana gitu kan. Negara Eropa mana gitu kan. Itu kan cocok-cocokan sebetulnya. Bener. Ya anu ku saya dipelajari bala di kampus lah. Dan pada akhirnya kan lamun berbicara ideal pemerintahan itu kan temangi-mangi Pak hari ini. Ya betul. Tapi memang minimal gitu punya dasar, punya kerangka berpikir ketika terjun di wilayah-wilayah politik atau pemerintahan minimal punya dasar lah. Ketika orang boga ilmu nama gitu. Nah, karena hidup mah berproses. Dan terkadang lamun orang berpolitik itu sebetulnya lebih manfaat kena tinu pengalaman sebetulnya. Pengalaman sih contohnya yang ngobrol diskusi ruang-ruang diskusi yang senior itu ya masukan sebetulnya itu lebih real dibanding memang menurut saya nya pembelajaran di kelas gitu. Karena memang berbicaranya fakta atau memang realita nu aya gitu. Ketika betul. Berbicara hari ini wilayah-wilayah politik gitu. Nya kan baheula oge keur zaman mahasiswa pan geus asup di baheula dengan di Parweha. Si Mang Ucup ayeuna kan geus jadi ketua DPC. Oh gitu, bener. Padahal kan baheula babaturan remi kan. Ya, tahu lah. Nah, maksudnya kan dengan wilayah-wilayah lingkup-lingkup ternyata kan ada sahabat anu memang ayeuna sudah menjadi ketua DPC anu duluna pernah nyoba barengan lah maksudnya teh gitu. Ya mudah-mudahan kan ke depanna teh apal oge. Wah didinya jadi Karang Taruna heula, gua jadi bupati katanya nya milih jelema mah apal Pak. Kemungkinan saja memang seperti itu. Tapi targetan naon? Target wae atau naon? Atau aya memang aya tujuan orangnya hayang ya asup ke wilayah-wilayah politik hayang nyalonkeun misalkan legislatif atau naon gitu. Banyak pada intinya sih untuk sekarang inilah ya karena memang udah udah malang melintang di dunia akademisi sih sebetulnya mah. Jadi memang itu yang menjadi misinya meskipun banyak lah visi nangke hareup kumaha gitu kan. Jadi masih tetap fokus ya. Berarti nama can aya keinginan yang belum lah nyaleg atau naon gitu. Belum ada sih belum masuk kadinya. Belum masuk ke fokus sana. Jadi akademisi.
demisi gitu maksudnya gitu kan. Aya akan nikah geus. Acan justru eta misi orang gitu kan, akademisi gitu kan. Jadi kudu paham. Kumaha aja. Jadi orang yang fokus kadinya heula gitu maksudnya. Itu tong loba pilih makanya berarti. Lah hari ini sebetulnya kan curhatin teh sekali 2 kali gitu kan. Apa tuh kudu curhat itu dari cerik ya orang sok ngeluh sedih kan teh Pak. Jadi untuk sekarang memang masih fokus di akademisi. Ya, gitu, akademisinya. maksudnya. Berarti can aya jangan misalkan targetan Can aya modal urang teh keur akad teh gitu maksudnya. Bingung gitu. Pangatuh mas kawin mah kunaon. Oh bener. Mah kena nyalonkeun kawin bae. Asli urang. Iya. Sabar aja nyalonkeun sabar. Asli. Nyan wajib nawe heula atau ayeuna mah kan aya kawin di KUA nu gratis kan. Oh bener. Saya bawa ke KUA. Bae Tapi teh gitu oge sih. Yang penting mah selamat cekolot mah. Bener. Temu Muncan aya mah kita kecuali nya urangna aya gitu. Jadi masalah. Cuman lo jadi maksakeun. Nah, jadi ngomongkeun kawin deh. Ngaran lagi ngopsan atuh. Nah, bae ngobrol ka mana we da. Lieu ngobrolkeun naon ngobrol serius gitu kene gitu. Kadang-kadang orang memang gimana ya. Ketika orang ngobrol misalkan yang orang-orang anu memang dianggap sebagai tokoh-tokoh lah. Tokohnya bisa sekalinya kabupaten naon. Kadang-kadang memang orang mikiran yang lieur mending kene ngobrol jeung RT RW asli sederhana sih Pak. Betul. Ngobrol jeung RT RW mah palingnya nanyana kieu Kang ari ngajukeun bantuan kumaha nya sederhana Pak sederhana eta demi aya asli. Betul. Teu mikiran naonnya, teu mikiran amun berbicara lamun urang diskusi jeung budak kampus oge ngeun nya. Mikirin stabilitas negara kan jauh pisan. Ranking RT RW di warung kopi lamun teh bari gapeh dari pos kamling. Mang ari ieu cenah hayang asup PKH kumaha nya sederhana Pak pertanyaanna. Lamun ieu kumaha nya si Gaki. Jadi naonnya asa ngeunah kene ngobrol di grassroots gitu. Iya, betul. Ku aya jarum coklat oge gitu tah. Jeung masalah lagi dah teu nu berat-berat, biasa-biasa wae. Nah, betul. Da ayeuna kan ayeuna ye tahun politik. Terus ayeuna kan ramena anu aya tentang proporsional tertutup, proporsional terbuka. Cing pandangan Mang sebagai akademisi kumaha? Ieu mah kudu dijawab serius maksudnya merah daya minimalkeun ulah lajo teh. Oh iya aya cenah nu seriusan. Teu anu ieu mah faedah anjing nah gitu nya. Ngan lagi ngopsan lah maksudnya. Naon lah. Jadi memang eta menarik oge sih sebetulnya. Jadi seolah orang teh dikembalikan lagi nya flashback gitu kan. Flashback seberapa tahun sih orang kan reformasi nya flashback ka 2007 nya kurang lebih ya flashback 40 tahun yang lalu nya maksudnya kan lah hampir seperti itu mungkin. Jadi memang nah iya memang yang menariknya ketika wacana eta dimunculkan kembali hari ini gitu kan ternyata ya banyak ya reaksi gitu kan yang memunculkan penolakannya terutama gitu kan atas ya betul gitu kan ini kan seolah dikembalikan lagi ya. Tapi di sisi lain lagi yang menarik ini ketika memang bagaimana cara menguatkan proporsional tadi teh tertutupnya dan proporsional terbuka gitu ya maksudnya. Jadi orang melihat bahwa di sini ada semacam penguatan ya lebih kepada proporsional terbuka tapi melalui cara mekanisme yang seperti ini gitu Pit maksudnya gitu kan. Jadi dikembalikan lagi wacana gitu kan sehingga resistensi bahwa adanya pemilihan secara proporsional terbuka gitu kan malah makin kita lihat responnya itu bagaimana lah inti nama gitu. Jadi malah semakin membludak gitu maksudnya cek ombak lah macam seperti itu lah cek bahasa nama gitu kan ya cek ombak. Nah ini menarik gitu kan macam isu wacana seperti ini yang 35 tahun dulu lah anggaplah kurang lebihnya dikembalikan lagi hari ini mungkin lah tester lah cek kumaha gitu kan bahwa demokrasi di kita di sini tuh akan berubah ke arah yang seperti apa gitu maksudnya intinya seperti itu. Tapi emang sorangan sepakat tuh lawan proporsional tertutup.
menurut pendapat pribadi kalau saya punya pemikiran dan perhitungan seperti ini sebetulnya untuk saat ini gitu kan itu masih belum bisa gitu kan. Saya mempunyai pandangan bahwa saya juga tidak kurang sepakat lah dengan proporsional tertutup gitu kan, karena memang belum waktunya gitu kan. Tapi mungkin kita juga nggak tahu ya perkembangan proporsional terbuka gitu kan setelah melihat kejenuhan atau juga mungkin kemelekan masyarakat, terbukaan masyarakat, kerasional dan kritisan masyarakat terhadap proporsional terbuka, mungkin malah nantinya mungkin akan menggiring kepada hal-hal yang lebih baik ya secara demokrasi ya, secara sistem gitu kan. Kemungkinan juga nanti mereka tuh akan gini lah, karena siklus sejarah itu pasti bakal muter gitu kan, bakal ada kembali gitu kan wacana-wacana seperti ini. Tapi memang cek saya namanya proporsional terbuka itu adalah plus minus cek saya. Bahwa hari ini misalkan kemarin ketika berbicara proporsional terbuka, bahwa penentu mekanismenya kan kieu. Lamun berbicara tadi itu sebagai fungsi partai politik adalah salah satu fungsinya adalah kaderisasi. Iya. Mempersiapkan memang kader-kader ini. Nah itu betul. Bagaimana untuk dipersiapkan yang nantinya bisa saja didistribusikan di legislatif maupun di eksekutif, tetapi terlebih dahulu digojlok dulu ini dikader oleh partai dan nanti disodorkan ke masyarakat. Siapa saja memang orang-orang terbaik ini, kader ini sodorkan ke masyarakat, nanti suara terbanyak itu ya yang akan duduk di legislatif maupun eksekutif. Tetapi kan pada kenyataannya ketika berbicara hari ini proporsional terbuka, pada akhirnya banyak menurut saya banyak memang fungsi partai politik ini tidak berfungsi. Salah satunya adalah kaderisasi. Ya, karena tadi fenomena populis gitu. Fenomena populis sehingga partai politik ini ingin berbicara instan. Kita ambil yang populis untuk memang meraih suara. Tetapi ketika ada misi-misi di legislatif, ini tidak bisa untuk mentransferkan apa yang menjadi misi partai ini gitu, untuk dibicarakan di legislatif. Sehingga pada akhirnya yang hari ini memang ada di lapangan ketika proporsional terbuka, pertama adalah nyata detail Pak marakna money politik. Betul. Sedangkan di sisi lain bahwa masyarakat di urang itu memang belum siap untuk memilih pemimpinan. Cek sayanya. Tapi di sisi lain keuntungan proporsional tertutup itu memang kapasitas ada di partai politik. Siapa yang akan memang kader terbaik partai itu akan disiapkan dan akan didudukkan di legislatif. Tetapi memang yang jadi masalahnya itu adalah si masyarakat itu tidak akan dilibatkan lagi secara langsung gitu dalam memilih siapa nih perwakilan yang akan didudukkan. Sebetulnya nyecek orang mau plus minus mang. Karena ketika proporsional terbuka ternyata si fungsi partai politik itu jalan. Terkadang kan aya orang luar anu hanya sebatas bahwa mandang partai ini hanya sebatas perahu gitu, hanya sebatas kendaraan gitu. Orang minjem kendaraan nu mana? Karena secara aturan, secara bahwa ketika orang duduk di legislatif maupun eksekutif itu harus melalui partai politik. Sehingga saha orang minjem lah partai nu mana lah, penting orang jadi. Berarti kan misi-misinya misi-misi pribadi tanpa ada gojologan dari partai politik. Seberapa besar ya, tanpa dikader oge gitu. Ya memang cek saya jadinya plus minus oge gitu. Tetapi memang anu kemarin penolakan ada 8 parpol anu menolak proporsional tertutup gitu. Karena dirasa si masyarakat tuh bisa nentukan nya. Betul. Saha wakil manehana. Tapi di sisi lain cek saya masyarakat lagi ada can siapa. Akhirnya turun ke lapangan nyapunten. Pernah pengalaman nyalonnya. Pilkades. Dalam itu mawa duit mah dibagikan. Nah ini betul. Panas teka sawah. Betul. Nah, aya bahasa gitu. Sehingga memang jadi naonnya. Jadi bahasana teh nya jadi problem gitu antara
terbuka jeung tertutup sebenarnya plus minus gitu. Di sisi lain masyarakat can siap, tapi di sisi lain memang engkena anu memang punya kekuatan lebih besar itu nya penentuannya. Ini kan semacam ya fenomena politik sebetulnya. Apa berkaitan dengan semua partai di sini tuh dia sudah selesai dengan urusan kaderisasi gitu kan. Nah, tapi kan kebanyakan tidak seperti itu gitu kan untuk saat ini. Ya, akhirnya juga kan bisa aja gitu kan beberapa partai yang menolak itu karena memang manehana can selesai ya PR-na gitu maksudnya gitu kan ya. Tapi memang di sisi lain ada beberapa hal yang memang harus kita simak ya. Selain daripada proses pengkaderan di dia, ya ada juga yang yang berkaitan juga dengan tadi teh itu fenomena anu ente gitu, turun ke jalan gitu kan, kumaha gitu kan, minta duit dan lain sebagainya gitu kan. Nah sebetulnya itu kan betul tadi. Di sini orang kan baheula kan diajarnya fungsi partai politik naon gitu kan. Ternyata secara teori gitu kan itu tidak sinkron dengan kejadian dan fenomena yang sekarang ini ya, termasuk kaderisasi gitu kan sebetulnya. Erek proporsional terbuka, erek proporsional tertutup, sebetulnya kaderisasi mah tetap harus berjalan. Ya. Gitu pada intinya gitu kan, nggak bisa gitu kan. Nah, kaderisasi di sini tuh bukan cuma hanya berlaku hanya untuk internal partai gitu kan. Nah, bagaimana kaderisasi di sini tuh juga harus untuk orang tema keluar lah gitu kan, keluar daripada bagaimana cara mereka untuk mengenalkan partai mereka meureun gitu kan ke masyarakat gitu kan, pendidikan politik ke masyarakat. Nah, ya, itu kan yang tidak tersampaikan justru gitu kan. Memang masyarakat sekarang ini ada juga yang apatis gitu kan, rasional. Justru bagaimana cara kita sekarang misalkan gitu kan, terutama para orang-orang anu memang kena nyalonkeun gitu kan, harus jadi lain-lain hanya saukur orang boga modal gitu kan, terus orang misalkan di bere atau misalkan kumaha gitu kan, enggak seperti itu gitu kan. Nah di sini kan artinya diuji kapasitas si caleg atau misalkan si bacaleg gitu kan. Nah sejauh mana mereka memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, sejauh mana mereka misalkan bisa memberikan pendidikan gitu kan, sehingga misalkan masyarakat tersebut menjadi rasional di dalam memilih gitu kan. Kan tahapan menjadi seorang pemilih itu kan ada apatis gitu kan, salah-salahina, terus ada ya pemilih yang rasional, terus yang selanjutnya pemilih kritis gitu kan. Nah ini sebetulnya yang sulit, bagaimana menciptakan pemilih-pemilih yang kritis gitu kan, dalam artian pemilih yang idealis gitu kan. Pemilih yang idealis mah sebetulnya yang berkaitan juga dengan biasanya yang berkaitan dengan ideologi partai, kumacarnya bisa masuk ke ieu misalkan gitu ta, sehingga si itu bisa jadi kritis gitu kan. Beda jeung anu rasional mah kan ya nantinya di sana ada proses bisnis biasanya gitu kan, ada komitmen dan lain sebagainya gitu kan, nah bargain position dan lain sebagainya kan bisa biasanya gitu kan. Nah orang selama ini gitu kan kemarin wacana membangun campaign itu, pemilih yang rasional. Justru sebetulnya itu malah memberikan wacana atau memberikan persepsi yang lain gitu kan. Ya rasional memang betul, hitung-hitungan gitu kan, kumaha gitu kan. Tapi yang ujungnya juga teu saeutik lah para caleg itu dihesekeun gitu kan ke urusan gitu kan. Ya, gitu kan. Beda deui aya urang ngabangun misalkan ideologi partai gitu kan. Ya. Membangun ideologi partai ini yang sebetulnya yang susah gitu kan untuk para para kader-kader partai lah gitu kan, terhadap konstituen atau terhadap masyarakat gitu kan, sehingga partainya dikenal gitu kan. Dan orang sepakat kok obrolan baheulanya orang bahwa ternyata partai politik sekarang ini gitu kan hampir nggak ada gitu kan yang mengarah lebih ke yang memperkuat atau diperkuat ke ideologi partainya gitu kan. Ya
hampir gitu kan ayeuna gitu kan ya mungkin PKB lah gitu kan ya ada PKB mata gitu kurang kan masuk PKB gitu kan Oh, ideologian gitu ya Pak. PKB lah paling gitu keneh gitu kan PKB terus PDI gitu kan ya Partai udah Nobel. jelas gitu kan ya partai-partai yang dulu lah jelas tuh ideologinya gitu kan nah makanya iya nu menarik gitu kan bagi orang gitu kan selama iya ya melihat ke kacamata perpolitikan tata lokal misalkan yang imbas dari perpolitikan nasional meureun seperti itu kan ya apalagi kan meureun 2018 kemarin seolah orang teh meureunnya didikotomikan atau dibagi dua lah gitu kan ya si cebong dan kampret gitu kan mungkin Eta di masyarakat Indonesia memang rusak pisan ketika pemilihan presiden memang calon seperti itu kabagi dua eta gesekanana luar biasa nah gitu kan karasa pisan eta. nah kemungkinan untuk 2024 ya ada para pakar yang memang sudah berspekulasi akan terjadi seperti hal tersebut Dua gitu calon ya gitu kan yang enggak maksudnya akan terjadi lebih bombastis lah kan kasusnya dibanding kabari cuman kan ya untuk ya saya pikir enggak seperti itulah gitu kan karena untuk saat ini oke pemerintah yang di pusat gitu kan melihat perpolitikan nasional gitu kan tidak seorang menjaga hal-hal tersebut gitu kan. Tapi kan iya motong sorry. Tapi kan lamun tadi berbicara tentang masalah pemilihnya, pemilih anu pragmatis, nu rasional, anu kritis. Sebetulnya kan itu banyak aspek anu memang kudu diberesan ya. Betul. Pertama meureun tadi teh meureun salah satu fungsi partai politik atau akademisi itu memberikan pendidikan politik ke si masyarakat. Tetapi di samping itu memang tingkat pendidikan masyarakat nage kesadaran pendidikan memang harus disadarkan oge. Betul. Karena pada kenyataannya kan di lapangan maksudnya gini, tingkat pendidikan masyarakat itu khususnya di orang-orang masih rendah sehingga memang ketika dihadapkan dengan urusan masalah politiknya pada akhirnya jatuhnya kan pragmatis jadi tidak berbicara masalah lagi tentang substansi dari masalah politik atau masalah pemerintahan pada akhirnya transaksional ketika terjadi di lapangannya sebetulnya kan banyak aspek yang harus memang dibereskan ketika berbicara masalah tadi teh proporsional terbukanya di samping partai politik anu bekerja akademisi maupun mahasiswa memberikan pendidikan politik ya memang kesadaran pendidikan di masyarakat harus ditingkatkan. Betul. Nah, karena ketika berbicara pendidikan rendah otomatis pemikirannya pragmatis cek saya betul, gitu. Betul. Karena menurut saya dirasa saya kamari pengalaman tinu pilkades kamari sebetulnya genahan kena kampanye di perumahan bah. Di perumahan itu orang nyai pengalamannya ngobrolkan pengalaman orang hanya minta ngariung ya misalkan di balai RW ngariung orangnya nyiapkan kopi mah wajar lah yang snack orang maparkeun ya maparkeun terkait memang nya visi misi bahasa itu pilkades yang ke depan akan dibawa kemana kuncina asal orang daek digempur pertanyaan we Pak tanpa mengeluarkan uang sepeser pun ya maksudnya dalam artian uang sepeser pun teh di luar anu urang ngarariungnya mulai kopi mulai nyalah snack nu karari itu gitu tapi hanya sebatas eta gitu dan memang suaranya signifikan Pak ketika dirasa jawabannya memang rasional aslina Pak pageuh Pak ditembakan sabaraha oge kuat gitu karena memang hiji memang secara ekonomi mereka itu kebanyakan menengah ke atas ketika pendudukan di perumahan. Nu kedua memang mereka itu secara tingkat pendidikan memang lebih tinggi daripada orang-orang yang memang ada di wilayah perkampungan. Berarti kan lamun berbicara tentang pengalaman di situ di samping memang pendidikannya yang memang tinggi, secara ekonomi pun mereka itu harus mapan. Ketika berbicara masyarakat ekonominya sudah mapan, bisa dipastikan atau bisa nyala 80% bahwa pemilih itu akan berbicara pemilih kritis atau berbicara kritis atau rasional. Mau pragmatis ting lah gitu. Ketika si masyarakat nangis mapan. Nah menurut saya ketika hari ini orang berpolitik bahwa kos politik itu mahal, terkadang memang si suara itu harus dibayar.
Pertama itu nu paling inti hiji pendidikan, nu kadua memang ekonomi Pak. Dari orang nabeungan mah dibere gocap keur naon itu dibere cepet keur naon gitu. Betul. Ari punya penghasilan mah gitu. Ya sebetulnya kan kuncinya sebenarnya di no ekonomi. Lamun memang ingin mencerdaskan pemilih ini, ya ekonominya kudu dibangun heula. Betul. Kudu naonnya? Kudu ajeg heula masyarakat ini masalah ekonomi, barulah pemilih ini akan berpikir secara cerdas gitu. Iya. Udah miskin kene mah Pak. Betul. Penting mah duitan we cenah kan gitu, butuh kene ku 50.000 ku 100.000 gitu. Nya lamun hitung-hitungan rasional 5 tahun orang sapoena sabaraha gitu nya. Tetapi kan udah pikiranna bahwa hari ini nu penting orang bisa kebeuli beas, orang bisa ngarokok, orang bisa ngopi gitu. Kan kadinya. Berarti kan kuncinya di ekonomi. Berarti pemerintah itu PR-na berarti kumacarana ngasejahterakeun heula si masyarakatna baru maranehanana berpikir secara cerdas cek saya jeung kritis gitu. Ya, dilematis memang. Jadi urusan politik itu kalau ngomongin masalah kumacarana membangun politik yang baik gitu kan. Jadi nggak cuman hanya dilakukan ku lembaga-lembaga politik. Gitu maksudnya. Tetap gitu kan. Nah, kita juga dibebankan lembaga politik benar. Bebannya nggak di ini ke termasuk ente Pak sebagai akademisi. Ya jelas gitu, jelas maksudnya. Jelas. Kadang di kelas teh yang ada no duit. Enggak seperti itu. Jadi memang itu ekonomi politiknya memang nyambung untuk maksudnya ekonomi politik. Jadi bagaimana cara orang untuk memberikan solusi kan. Ya, artinya kan ya jadi di dalam politik kan ada misalkan ada yang dibangun itu kan berdasarkan basis ideologi. Ada juga misalkan yang dibangun itu berdasarkan policy problem solving. Ya artinya kan naon anu jadi kebutuhan masyarakat teh sok urang ayakeun maksudnya gitu kan. Maksudna lain hanya saukur ku urang diberi duit atahna gitu misalkan gitu kan. Tapi sok fasilitasi gitu kan. Apa yang menjadi kebutuhan misalkan masyarakat naon masalahna. Kan gitu kan. Nah, ini yang harus digali gitu kan. Maksudnya. Jadi isu apa yang muncul, masalahna naon di daerah dia gitu kan. Ya lebih bagus itu yang nantinya menjadi wacana diangkat menjadi wacana atau isu pembangunan daerah gitu kan. Ya. Gitu kan. Oh, ternyata ketika orang terjun ke lapangan misalkan ada di wilayah ieu mah ternyata krisis naon gitu kan. Oh, ternyata di wilayah ieu sama gitu kan. Nah, bagaimana pola tersebut bisa memunculkan isu yang nantinya juga nggak cuma hanya menjadi PR lembaga-lembaga politik gitu kan, ya, tapi menjadi PR bersama, ya. Misalkan pihak eksekutif atau legislatif, gitu kan. Nah itu, nah memang ya itu menarik. Ya, ini kan sok kieu lamun ini terkadang saya manggil di masyarakat, lamun kedatangan misalkan anggota dewan, Pak. Bisa ke Superman we nya gitu. Sangat teh. Pak punten. Iya cenah abdi teh naon gorong-gorong cenah. Pak punten itu jalan cenah dilereskeun. Nya padahal lamun berbicara legislatifnya. Sebetulnya kan mereka itu bukan eksekutornya. Iya. Nya iyalah sebetulnya teh perlu diluruskan terhadap masyarakat. Terkadang kan tadi teh si anggota dewan atau anggota legislatif itu seolah-olah Superman. Bisa merealisasikan apa yang memang diminta masyarakat. Memang eta oge nya. Cuman kan lebih kepada hal sebetulnya itu substansial. Iya. Menurut saya nu kudu tanyakeun, Pak, punten, Bapak selama sabaraha tahun terus kada mau kebijakan naon kangge abdi sebagai masyarakat. Nah itu. Ideal kan gitu nya. Nah itu. Tapi kan kenyataanna kumaha? Pak, punten itu jalan aduh rusak. Pak, punten itu gorong-gorong atuh. Pak itu pager cenah. Ya maksudnya kan eta oge PR bersamanya bahwa ketika orang turun ke masyarakat menjelaskan bahwa anu lebih naonnya lebih substansialna fungsi legislatif itu naon sih sebetulnya bukan menjadi eksekutor kan. Karena pandangan masyarakat itu khususnya di bawahnya di grassroots bahwa memang si legislatif itu bisa mere jalan, bisa mere kebutuhan masyarakat sifatna umum. Memang itu juga bisa karena ada aya nu namana meureunna nama baheula mah
dan aspirasi nama pokir pokok pikiran. Pokok pikiran. Tapi kan lebih inti itu sebetulnya kan eksekutor itu kan ada di eksekutif sebetulnya. Jadi sebetulnya si masyarakat itu salah sasaran menurut orangnya. Karena ada anu eksekusinya mah tetap eksekutif. Iya, betul. Nya bisa meureun eta oge nitip-nitipkeun, cuman kan teu bisa kabeh oge boleh. Jadi tong aya paribasa ketika aya calon gitu kan, visi misi abdi naon gitu tah. Gitu maksudnya. Angga Dewan visi misina naon dijawab deh. Jawab. Tira Dewan boga visi misi Pak. Kan gitu kan persoalan. Nah, ini lucu lah fenomena gitu. Artinya kan orang bisa ngukur gitu kan bahwa bisa ngukur berarti oh iya Dewan dijawab deh gitu kan tengah hati gitu kan. Ya, wah visi misi abdi gitu. Sedih orang kadang-kadang miris nah itu maksudnya. Itu ting orang nu bodoh. Ting itu nu pintar teuing gitu. Nya urang kudu husnudon lah, meureun visi personal manehanana, meureun keur ngabangun atau misalkan keur naonnya mun urang mah ngabantu meureun visi misi para eksekutif meureun kitu. Maksudnya nya ieu mah sanes visi misi meureun lebih kepada naon nu bade dicanak PR-na gitu meureun. Visi misi mah pan nu bogana ge. Ya. Bupati Pak. Ya. Tapi memang ada juga sih ya, para bacaleg atau misalkan dewan ya, anggota legislatif yang memang pada awalnya dia berangkat misalkan dari mun AWW ya, misalkan dia berangkat dari aktivitas atau misalkan gerakan-gerakan perempuan, misalkan udah jelas lah ingin mensejahterakan perempuan berarti lah nya visi misina gitu kan. Terus ada oge anu memang bergerak di wilayah naon hak asasi manusia misalkan gitu kan HAM gitu kan ya ada juga gitu maksudnya. Cuman kan idealnya memang bahasana meureun bukan visi misi. Bukan visi misi gitu kan. Karena meureun mereka concern di sana gitu kan. Concern di sana terus konstituen orang teh lolobana dinya orang kenal misalkan segmentasi orang teh dinya gitu maksudnya gitu kan. Ya. Lebih kadinya gitu maksudnya. Nya lamun ieu mah lebih mawa PR naon sih ketika orang duduk orang teh yang menyuarakan naon sih gitu tah maksudnya gitu kan menyuarakan naon misalkan menyuarakan ketidakadilan misalkan menyuarakan kaum-kaum yang termarginalkan misalkan gitu kan ya kaum-kaum yang tersisihkan tapi menurut saya kurang mah teu bisa eta pribadi Pak harus diskusi dengan partai politik justru kan si misi itu ada di partai politik ketika si partai politik ini punya anggota untuk memang disimpan di legislatif, mereka itu harus pacun terhadap misinya partai politik. Ulah mau karep sorangan, cicing misalkan di partai A, tapi mau karep sorangan, itu sepakat betul. Anu dasar-dasar misalkan anu dicantumkan anu partainya kan liar Pak. Nyata lah, anu gara-gara tadi kader teh karena itu. Nah itu. Betul. Jadi keluar tinu koridor anu memang sebetulnya naon sih kudu diperjuangkeun ku urang di legislatif gitu. Aya meureun di partaina gitu. Betul. Terus manehna mau wakarep sorangan gitu. Ke legislatif. Nya mending wakarep sorangan tidak berbenturan, jeung berbenturan kan lieur. Enggak usah partai. Enggak usah partainya. Kadang-kadang kan suka anu gitu gitu. Ya ada juga fenomena seperti itulah. Miris satu Pak gitu. Nya berarti kan tadi teh meureun bahwa secara kapasitas, secara ideologinya belum dipersiapkan terlebih dahulu. Ya belum terbangun lah, belum terbentuk. Si partai politik itu hanya sebatas memang kendaraannya tadi. Ya. Karena kan nama hari ini banyak fenomena, terkadang kan orang misalkan nyalonkeun, itu jadi di partai pindah ke partai pindah dewe ke partai gitu. Banyak gitu. Nah, nyalo ban kutu loncat gitu maksudnya. Beda jeung zaman baheula gitu. Zaman baru kan keur zaman 3 partai. Henteu we partai teh sahanapeun agama lah satingkat gitu. Henteu sebut haram make baju partai lain gitu. Wah, jadi ingetnya zaman bohon mau make bongkar teh masih kan aya gitu maksudnya gitu kan. Keueutiknya make bongkar nu koneng, make bongkar nu hejo gitu kan. Ya nu beureum komo gitu tah. Urang mah nyanyina ge masih inget Pak. Oh gitu. Ke SD colok cenah ya gitu nya maksudnya. Tong eta bisi ieu bisi keuna wah bisi keuna tapi urang eta terniang-niang pisan lah bala keur itu zaman orde baru bahwa memang tadi teh ya bener bahwa berbicara partai politik itu nya satingkat lah sahanapeun agama ketika orang beda baju teh wah henteu we di musuhan tapi kan nyata di teh meureun beda jeung zaman ayeuna bahwa hari ini pandanganana ya partai itu hanya sebatas memang hanya sebatas kendaraan gitu. Lama kan dikotomina jelasnya. Maksudnya wah birokrat naon gitu kan.
buruh misalkan tani naon gitu kan ya jelas lah gitu lah maksudnya ajengan di mana gitu tah. Nama apa? Buruh di mana, ajengan di mana, ya, betul. Birokrat di mana, enak bebas lah, lebih demokrasi. Itu Bray. Nah itu kan ya salah satu dinamika perpolitikan lah gitu maksudnya di nyentah itu di daerahnya atau di lokal di tingkat desa ya seperti itu gitu kan di nasional seperti itu. Ya orangnya berharap lambat laun ya pemilih-pemilihnya bisa berpikiran secara tadi teh non kritis gitu terhadap pemerintahan gitu. Ya, saya kira maksudnya jadi orang teh jangan cuman hanya kumaha carana orang menangnya sebetulnya, tapi bagaimana carana orang membentuk konstituen kudu paham kadinya gitu kan. Ya, nah ini fenomena yang selama ini berjalan kan enggak sesuai di tikungan akhir itu kan enggak sih gitu. Nah belanja misalkan seperti itu karena itu kan ya tetep atuh maksudnya mungkin tetep ngaruksakeun oge gitu kan sebetulnya gitu kan. Nah ini ya dan salah satu bentuk pembelajaran artinya kan lamun kita kembali ke misalkan proporsional tertutup deui gitu kan ya saya rasa memang itu belum waktunya lah gitu kan orang tetap masih harus digodog di proporsional terbuka itu kan pada ini harus terus digodog dinya lah orang karena memang belum menemukan titik di mana masyarakat ini mulai jenuh ke money politik gitu ya, kan seperti itu gitu maksudnya kadang-kadang kan. Memang ketika berbicara money politik masyarakatnya aya berpikir kenaon orang mah butuh duit ya. Memang grafiknya mulai meningkat lah pemilihan yang cerdas gitu maksudnya teh tapi memang masih aya kene sih nu pragmatis tapi nya mulai ayeuna si pemilih teh dengan kejenuhan yang memang sudah sehingga berpikirannya lebih kepada orang mah bae lah tong bere duit nu penting orang mah misalkan kaharupna didinya kumaha gitu jadi maksudnya kayaknya nya ada progres baik lah sebetulnya di masyarakat orang hari ini gitu jadi untuk kabeh oge sebetulnya ya betul sepakat dong halus bener nama gitu nyeruput lah Bray nah, kopi orang yang geus rek beak ya kopi nage dek beak nih kan memang menariknya ya bagaimana orang cara membentuk kan untuk boga modal gitu maksudnya gitu kan si paribasana bari jeung boga kapasitas nah gitu ya memang anu tersisihkeun itu adalah ketika si ada satu orang gitu misalkan mereka itu secara kapasitas mumpuni gitu. Tapi secara misalkan finansial terbatas mereka itu tidak bisa mencalonkan karena keterbatasan kita kan lebar oge nya potensi-potensi nu aya sehingga memang ya contohnya lah misalkan nu di jurusan orang ilmu pemerintahan gitunya fakultas ilmu sosial politik gitu. Cing sabaraha jelema angkatan urang masuk politik. Nah, saka hitung saka hitung Pak saka hitung ya, saya berpikiran kieu mereka itu bukan memang tidak mengerti masalah pemerintahan mereka itu hanya tersisihkan dari masalah finansial cek urang nya embung wani tempur gitu pada akhirnya naon pada akhirnya mereka itu pikirannya apatis cek urang barudak itu Pak betul geus we urang mah gawe we ayeuna mah mikiran keluarga hungkul bae we lah masyarakat pada kumaha oge gitu. Jadi memang nilai-nilai anu memang ditanamkeun bahwa orang punya nilai sosial gitu nya ke masyarakat dan pada akhirnya akan terkikis. Karena memang naonnya ku fenomena ayeuna bahwa ketika orang secara kapasitas mumpuni tapi teu boga duit nya geus da urang teu bisa nanaon. Geus we urang loba kan nu budak pemerintahannya anu nyapunten nya cicingna misalkan gawe di swasta atau lolobana kan cicing di bank gitu. Mereka itu kan lamun cek urang secara tidak langsung nya geus hirup urang masing-masing we jeung keluarga gitu. Jadi tidak masuk ke wilayah-wilayah anu memang secara kapasitas mereka itu mumpuni gitu. Ya mereka tersisihkan. Pada akhirnya anu memegang kekuasaan itu nya orang-orang anu memang punya modal, punya duit. Ya tanda kutip apakah mereka punya kapasitas atau tidak walau alam tetapi anu memang sejalan dengan keilmuan ketika mereka berbicara masalah finansial tidak ada nya geus eleh gitu tapi orang boga pikiran kieu Pak
untungna baheula gitu nya. Untungna baheula zaman kemerdekaan. Zaman perang. Ieu mah pemikiran konyol urang. Baheula kan entong boroning masalah finansial nu keluar ke nyawa gitu. Zaman Belanda. Apakah aya nu nitah perang duitan teh? Bener. Tapi kan kurang dipandang ya, berarti mereka itu mampu mengorbankan harta, cara pemikiran, bahkan nyawana dikorbankan karena memang ada musuh bersama. Ya. Sebetulnya kan yogi bisa diciptakan Pak di politik betul, bahwa betul. hari ini tong boroning meureun urang ngorbankeun hartana nyawana ge urang dikorbankeun ketika ada kepentingan bersama, ada musuh bersama. Dan memang hari ini dalam politik itu harus diciptakan. Supaya naon? Supaya memang mengikis pemikiran pragmatisme si masyarakat eta sendiri cek urang. Sugana kepikiran teu pende, we perang kayak Belanda, dibantu. Bayang begitu kan. Ya, nah itulah kan jadi ada isu bersama ya. Ibaratnya kan jelas konkret itu lah yang wajah sudah nyata. Kalau memang kan sekarang ini tuh, nah itu jadi wacana yang terbangun itu kurang masih gak dianggap iya mah cenah pelangi gitu kan. Kadang orang apa maksudnya kan apakah wacana memang misalkan dibentuk kumaha untuk mengarah misalkan persepsi secara populasi publik sekarang ke arah mana gitu kan. Nah ini sebetulnya gitu kan, di akhirnya di era digital gitu kan. Keterbukaan informasi itu kan makin banyak menyerap informasi isu-isu sehingga itu kita tuh menjadi kesulitan untuk mencari jalan gitu kan. Nah, seharusnya itu kan harus dikembalikan lagi ke ruang-ruang diskusi sebetulnya gitu kurang gitu kan. Ayo wacana mah nantinya harus dikembalikan lagi ke ruang diskusi karena memang ini kita harus bisa belajar dan bagaimana cara untuk merubah situasi tersebut gitu kan ya. Bagi orang seperti itu. Dan memang wacana itu bisa dibangun kok gitu kan. Bisa dibentuk karena bangun wacana eta supaya pencalonan teh irit. Betul. Maksudnya Karena ketika orang punya cita-cita bersama, orang meyakini bahwa pergerakan tim ini orang tidak lagi berbicara masalah finansial, bahkan finansial pribadi memang diperlukan gitu. Karena memang orang punya kepentingan bersama, dan bukan kepentingan pribadi gitu. Makanya ya orang kan bercermin itu ketika kita punya musuh bersama dulu itu ketika udah dijajah punya global itu korban pahlawan-pahlawan. Tapi kan mereka itu sudah memiliki secara finansial perang. Orang bisa merdeka, orang bisa nyaman. Jadi perjuangan. Nah hari ini sebetulnya kan itu bisa diadopsi. Perjuangan kepentingan bersama, tapi memang si calon-calon dia dipikir. ya betul. Ya buktinya kan di ini dari wacana terus ada timbul diskusi gitu kan. Terus udah timbul diskusi juga ada semacam gerakan gitu kan, mestinya seperti itu kan ya. Misalkan dia ada wacana misalkan ekonomi gitu kan, ekonomi nasional, terus misalkan ada BBM naik dan sebagainya gitu kan. Nah dina isu-isu seperti itu yang konkret gitu kan, wacana yang konkret itu kan seringkali melahirkan suatu gerakan-gerakan yang memang dia teh menjadi PR bersama untuk kita tuntaskan gitu ya. Nah, pola-pola semacam itu harusnya ada ya, maksudnya ke arah baca teh gitu kan, kudu bisa gitu, harus bisa ya, kudu bisa gitu. Sama penting gitu. Ya betul. Dan sepakat. Jadi ketika wacana itu muncul, akhirnya menjadi gerakan kolektif gitu kan, saya kira nah, justru itu bisa melahirkan pemilih-pemilih yang kritis loh. Maksudnya yang kritis itu yang sebetulnya ya anggaplah yang kritis itu yang mempunyai ide dan gagasan gitu kan, ya kumaha. Jadi memikirkan kayak kurang, malah heran ini memikir gitu maksudnya gitu kan, ya maksudnya. Jadi orang memikir masalah mah lieur gitu kan, tapi kumaha sarana batur teh lu mikir gitu kan.
sapu orang gitu kan yang duit itu mikir yang duit ke apa mana gitu kan mungkin itu masalahnya tapi kumaha caranya orang itu orang ya permasalahan misalkan aksesibel gitu kan tapi orangnya meren ibaratnya barang anu menate kembali biasa aku ide gitu maksudnya lain persoalan gitu kan jadi ide kolektif ide secara komunal gitu kan secara akademis itu saya yakin bahwa sebenarnya kita wacana tapi wacana memang konkret yang memang itu isu wilayah itu jadi kita tidak hanya mencari musuh gitu kan tapi kumaha caranya orang justru musuhnya kumaha caranya misalkan nantinya nggak bangun PR orang gitu maksudnya gitu kan dunia gitu kan jadi sehingga itu kan menjadi gerakan yang namanya kolektif gitu kan untuk membangun masyarakat untuk memberdayakan masyarakat ketimbang orang perlu awal-awal misalkan di lingkungan akhir atau di segala gitu kan jadi mana lah gitu maksudnya gitu. Nah jadi pengacara orang memberikan infrastruktur terhadap potensi-potensi yang ada gitu misalkan yang ada gitu kan pengacaranya yang ternyata lain kopi seperti apa gitu menjadi kurang misalkan rumahan gitu kan jadi lah menurut saya mah dari itu hanya sebatas alat dengan alat lewat batu lewat ya sibuk kami gitu kan makanya kita memunculkan semangat untuk bersama itu mulai terkisah sebetulnya menseluruh gitu kan tapi kumaha orang misalnya mengeksiskan kembali gitu kan baik dari perkembangan itu berasal wacana yang dalam gerakan juga sama masyarakat itu secara politik dari itu kan kami kan salah satu ibadah kurang juga memang penyadaran kita bukan PR sehingga mereka itu akan bergerak secara sendiri tanpa harus diperintah komando ya itu Nah, di tingkat daerah gimana caranya orang misalkan bisa sekarangnya mentafsirkan kata gitu maksudnya gitu kan dan bisa ini misalkan misal persoalan kemiskinan atau misalkan krisis itu diselesaikan komunikasi itu kan negara lain di desa di makna gitu kan di desa terus di daerah provinsi nah kemana orang misalkan bisa membawa isu wacana karena bisa dibawa ke isu nasional gitu maksudnya atau misalkan bahkan nanti di pilkada misalkan ya di isu daerah lah gitu kan berarti pilkada kemana gitu kan jangan sampai misalkan isu di bawah tidak terserap gitu kan di tingkat daerah pemerintah daerah gitu kan merencanakan pembangunan memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu kan penyambung gitu kan dan ini kan jadi timpang dengan gitu kan karena kan tetap di PMN kita naik di genap sabaraha gitu kan anggar misalkan gitu kan niatnya seperti itu gitu maksudnya jadi bisa pembangunan itu kan apalagi apalah gitu kan justru untuk kita kan sebetulnya kan kita mendambakan pemimpin yang memang amanah gitu kan sebetulnya betul namanya apa kamu sama Platon kalau bisa
merindukan sebetulnya gitu. Dan ini kan harus menjadi isu sebetulnya, harus menjadi isu yang memang cuma caranya masyarakat juga mulai sadar mulai mau terutama gitu ini harus bisa di isu seperti itu bukan misalkan sesuai jadi maksudnya ya itu merindukan sesuatu sosok sebetulnya kita ya gitu kan. Ini kita membicarakan hal yang konkret gitu. Ini orang yakin ketika ada sosok yang bagaimana ke depannya gitu kan, gitu pasti bakal halus. Usaha gitu halus itulah gitu kan maksudnya. Karena masyarakatnya ibaratnya kekuasaan itu gitu kan gitu kan. Kekuasaan nah gitu jadi ini kita melihat seperti itu meskipun Allah konkret ketika daerah dikembalikan kita misalkan ya Allah lah tidak ya makanya kan persiapannya kudu dibangun wacana bahwa sekarang kemungkinan hari ini bahwa wacana hari ini kan persiapannya sebetulnya kan ya begitu. Nah dari mau obrolan kopi tadi jadi menciptakan tema harus nanti cokok gorengan pijen asal cokot ngegorengna misalkan di piceun biasana kan eta senal cenah gitu. senal kerjumatan Kerjumatan cenah. Nah, cenah senal urang salus-alus lu. Eueuh cenah leungit cenah gitu tah. siap Nah, Mang. gitulah ya. Kemarin orang sambung deui Mang orang ondang deui nu lain barudak Nah, gitu. Nah, barudak tuh orang nama barudak gitu kan. orang ondang nya urang warung kopi kan enak barudak aya nu di non si Irna di Satpol PP si Kang Ajat DPMD si nya urang Andika bebarengan ini di kecamatan ya masuk si Dede di Ombudsman ini barudak aya lah maksudnya dengan hari ini barudak sudah menempati memang posisi-posisi yang cukup strategis lah gitu, hari ini gitu maksudnya. anu memang karena bisa diundang oge jadi betul. narasumber lah terkait informasi bidangna masing-masing gitu ya alhamdulillah saya oge boga senior anu jara radio lah ya udah orang ondang orang bebarengan ngobrol ya ngopi santai lah ima obrolan warung kopi nya eta lah mun aya nu gorengna meureun piceun nya hapunten bisi aya lepat anu rada nyongklik dina mana nya kitu meureun Bray pisan tos amengan ka dieu insyaallah ke urang sambung deui mungkin itu saja obrolan warung kopi hari ini ngopsan hari ini mungkin nanti kita undang siapa lagi bisa nanti yang diundangnya bisalah di komen di bawah atau nanti saya nyari bintang tamu yang memang lain bintang tamu lah sebenarnya namanya nya orang ngobrol lah udah deket gitu mungkin itu saja ya mudah-mudahan hatur nuhun kasadayana hapunten bilih aya kalepatan ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cep.